Oke, ada yang dari Jakarta Selatan. Oke. Oke, baik sahabat sudah siap semuanya untuk belajar malam ini. Ada yang dari Kaltim ya, Pak Yanto. Oke. Bu Sandra dari Semarang. Oke, yuk. Sebelum saya mulai, sebelum saya sampaikan, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan nanti bisa betul-betul dipahami dengan baik, bisa dimengerti dan harapannya nanti bisa dipraktekkan gitu ya dan bermanfaat dalam kehidupan sahabat-sahabat semuanya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. 1 menit, yuk berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya sahabat. Oke ya, saya akan share ini slide-nya terlebih dahulu. Bentar. Oke, udah kelihatan belum nih? Udah kelihatan ya? Oke, udah kelihatan. Boleh respon, komen. Sudah kelihatan slide-nya. Udah oke, sih. Terima kasih Bu Ulan responnya. Ya, jadi malam kali ini kita akan belajar tentang sesuai dengan tema kita ya, yaitu rahasia kristal Law of Attraction Money Magnet. Jurus jadi magnet uang dan manifestasi lewat hukum tarik menarik dan juga energi kristal. Ya ini mungkin dari sahabat semua ada sebagian yang udah pernah dengar ini ya istilah Law of Attraction atau LOA ya istilahnya ya. Ini salah satu hukum alam semesta yang tahun 2010-an ya, 2008, 2009 kalau nggak salah itu booming banget ya. Nah, saya nggak tahu nih, ada yang di antara sahabat ada yang udah pernah dengar belum nih Law of Attraction? Ada yang udah pernah dengar atau ada yang udah praktek dan berhasil atau mungkin ada yang udah praktek tapi belum berhasil. Oke, belum ya? Oh, belum. Oke, belum. Sudah, Pak. Oke, ada yang udah, ada yang belum ya. Sudah, tapi belum berhasil. Oke, ya. Sebenarnya ada yang udah pernah ikutan webinar kali ini? Ada yang udah pernah ikutan belum? Webinar sebelumnya. Di sini ada yang udah pernah ikutan? Sudah, oke Pak Jimmy udah ya. Belum Pak, untuk bulan belum. Oke. Bu Aisyah, saya baru hadir. Oke. Belum, oke. Belum, banyak yang belum ya. Oh ada, Bu Siti Aisyah udah. Pertama kali. Oke. Ya, kita temanya menarik sahabat malam ini. Harapannya ketika nanti dipelajari dan dipraktekkan, itu benar-benar bisa memberikan manfaat positif ya. Yang jelas harus dipraktekkan. Nah, mungkin ada yang udah praktek tapi belum berhasil. Bisa aja ada yang belum paham betul caranya, atau mungkin ada yang belum ini, belum tepat cara prakteknya ya. Atau bisa aja apa namanya belum
sempurna ilmunya sehingga ya prakteknya nggak sesuai dengan tepat sasaran gitu kan. Oke, baiklah. Lanjut ya. Sebelumnya ada yang belum tahu saya? Ada yang belum tahu saya? Tahu saya dari mana? Ada yang udah tahu? Oh, dari FB, dari IG, oke, dari TikTok, dari IG, oke. Ada yang dari IG, dari FB gitu ya. Oke, baik. Ya, berarti kebanyakan udah tahu saya nih ya. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalan singkat aja karena udah banyak yang tahu saya gitu ya. Oke, perkenalan singkat aja. Nama saya ini Saiful Salam. Saya ini asli dari Jepara, Jawa Tengah. Tadi ada yang dari Demak ya. Kita tetanggaan kabupaten ya, Bu. Tadi siapa? Saya lupa tuh. Saya seorang trainer pengembangan diri, tapi fokusnya di bidang kerejekian. Nah, jadi banyak sekali orang yang punya persoalan tentang ini ya, sahabat. Sebenarnya persoalan manusia itu hanya ada tiga sih. Ya, pertama adalah tentang yang paling banyak ini, tentang rezeki, keuangan, finansial. Nah, ini paling banyak. Yang kedua adalah persoalan tentang relationship. Ya, mungkin tentang pasangan belum nikah atau pasangan menjauh dan sebagainya atau relationship hubungan dengan saudara, hubungan dengan atasan, bawahan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah persoalan tentang kesehatan. Nah, ini tiga hal aja nih masalah utama, masalah banyak orang ya. Tapi yang paling banyak hal ya yaitu tentang ini rezeki. Ya, yang paling banyak orang punya persoalan adalah tentang rezeki. Nah, mungkin di sini ada yang punya utang gitu ya, ada yang merasa kerjaannya susah, ada yang merasa punya piutang tapi kok nggak dibayar-bayar gitu kan, malah galakan yang dikasih utang gitu kan. Nah, dan sebagainya. Nah, makanya saya hadir harapannya untuk mengobrak-abrik mindset Anda atau memperbaiki mindset Anda biar nanti ketika mindset benar, maka hidup jadi sesuai dengan harapan ya. Kebanyakan orang itu ya entah disadari ataukah tidak soal rezeki itu mindsetnya nggak benar. Nah, makanya kalau mindsetnya nggak benar, ya udah susah ya. Tapi kalau misalnya mindsetnya udah oke, ya, udah tepat sasaran, ya, maka rezeki bisa jadi gampang gitu ya. Oke, sahabat, lanjut ya. Jadi saya belajar ilmu pengembangan diri itu sejak tahun 2014 ya, sekitar 11 tahun jalan ya. Tapi saya mulai memberanikan diri untuk sharing-sharing di YouTube, di sosial media. Yang pertama kali saya bikin YouTube. Ya, mungkin di sini ada yang tahu saya dari YouTube ya. Itu di akhir 2018, sekitar bulan November kalau nggak salah ya. Kemudian saya merambah ke sosial media yang lain seperti Facebook, tadi ada yang tahu saya dari Facebook, kemudian Instagram, ada yang tahu saya dari Instagram ya, kemudian TikTok ya, itu. Nah, saya seorang founder Crystal Parfum Law of Attraction. Nah, ini ada kaitannya dengan tema kita malam ini. Oke, nah, karena tema kita adalah Crystal Law of Attraction, maka yang kita bahas pertama kali adalah batu kristal. Kenapa sih batu kristal dan ada apa dengan batu kristal? Ini adalah contoh bongkahan-bongkahan batu kristal, sahabat. Ada rose quartz, ada batu kecubung, dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya Anda pernah belajar ilmu tentang energi, Anda akan tahu dan akan paham bahwa sebenarnya batu kristal itu punya keistimewaan. Batu kristal itu punya apa ya, sesuatu yang dia tidak dimiliki oleh benda lain. Ya apa sih? Yang pertama secara metafisik atau secara spiritual, dia sebagai penyerap energi positif yang baik. Tapi nggak semua batu kristal ya. Nah, jadi batu kristal itu bisa menyerap energi positif yang baik, bisa juga menyerap energi negatif. Nah,
Kalau misalnya udah pernah belajar ilmu tentang energi, yaitu tentang ilmu Reiki, ilmu prana, ilmu aura, dan ilmu energi yang lain, akan paham kok. Oh, ini batu kristal yang bisa menyerap energi positif, ini yang enggak, dan seterusnya. Gitu. Nah, batu kristal ini dipakai sebagai media terapi. Biasanya dipakai untuk terapi energi. Ya, dan dipakai oleh seorang healer atau dipakai praktisi aura, vibrasi, energi, reiki, prana, chi, dan sebagainya. Dan biasanya batu kristal ini itu dipakai untuk penyembuhan atau healing terkait dengan penyakit fisik ya. Nah, kalau misalnya Anda tahu tubuh itu ada dua, sahabat. Pertama tubuh fisik yang bisa kita lihat ya, ada mata, telinga, hidung, kaki, tangan, dan sebagainya. Ini yang bisa kita lihat. Ini tubuh fisik. Kemudian yang kedua adalah tubuh metafisik atau tubuh esoteris, tubuh energi, tubuh bioplasmik. Ini nggak bisa kita lihat, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada bagian anggota tubuh fisik kita yang nggak beres, misal saya sedang batuk nih ya, maka tubuh energi saya ini juga kinerjanya nggak selaras. Nah, tubuh fisik itu ada organ tubuh, namanya kayak jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, dan sebagainya. Begitu juga dengan tubuh energi, dia punya organ tubuh energi, namanya apa? Cakra. Jadi cakra ini semacam pusaran-pusaran energi yang dia bekerja ya untuk mensinkronkan atau menyelaraskan diri kita. Kalau misalnya contoh saya deh sedang batuk misalnya, berarti ada cakra yang nggak beres di bagian anggota tubuh energi saya, yaitu apa? Cakra tenggorokan. Jadi cakra itu ada ratusan, tapi secara umum ada 7. Ada cakra mahkota, cakra ajna, cakra tenggorokan. Nah, di sini ya. Ada cakra jantung, cakra solar plexus, cakra dasar, dan cakra seks. Jadi itu semuanya adalah cakra-cakra manusia yang biasanya dipelajari oleh para praktisi energi. Gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah nih, saya sedang batuk ya, batu kristal saya letakkan di sini. Saya niatkan dengan cara tertentu untuk membersihkan hal-hal buruk atau ketidaksinkronan atau ketidakselarasan energi. Ya, ketika saya niatkan dengan cara tertentu, saya lakukan terapi dengan cara tertentu, ya, maka lama-kelamaan akan bersinergi, otomatis cakra tenggorokan bekerja dengan selaras, nah berangsur-angsur membaik tuh, ya batuknya mulai berangsur-angsur membaik, gitu. Nah, contoh simpel yang lain. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya sakit apa ya, sakit perut, nah berarti batu kristalnya letakkan di perut, lalu diniatkan dengan cara tertentu untuk membereskan atau menyelaraskan cakra di dalam perut itu, sehingga ketika udah selaras, maka sakit perutnya jadi hilang, gitu. Karena batu kristal itu memang udah ditulis secara jurnal ya. Kalau misalnya Anda cek di Google tentang penelitian batu kristal, Anda akan ketemu jurnal-jurnal tentang penelitian penyembuhan atau healing secara gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan kita juga sama, orang yang katakanlah punya persoalan ekonomi, finansial, berarti ada cakra mahkota yang tidak bekerja dengan baik. Cakra mahkota ini letaknya di kepala ya, ini terkaitan dengan ide-ide kreatif, tentang cara berpikir dan sebagainya. Itu juga sangat berpengaruh. Ya, jadi tubuh energi itu sangat berpengaruh dengan tubuh fisik kita. Terkait dengan fisik, kesehatan, terkait dengan kehidupan kita. Ya, contoh simpel gini deh. Anda yang saat ini, mohon maaf, yang belum ketemu jodohnya, susah jodoh atau hubungan dengan seseorang itu nggak baik, berarti ada cakra jantungnya yang nggak bekerja dengan baik. Cakra jantung ini terkait dengan cinta kasih. Ya, kalau misalnya Anda merasa bahwa sering kali gagal dalam asmara atau mungkin
dengan pasangan sedang nggak baik-baik saja, berarti cakra maaf, cakra jantungnya itu bermasalah. Makanya perlu diberesin semuanya. Itu ya. Kalau misalnya cakranya udah oke, nah itu akan berpengaruh dalam kehidupan. Gitu. Karena perlu Anda pahami juga semua di dunia ini itu adalah energi, sahabat. Saya energi, ada energi, segala sesuatunya itu energi. Sesuatu yang kita lihat itu sebenarnya adalah energi yang dipadatkan sehingga bisa tampak. Misal nih, mouse. Saya pegang mouse nih ya. Nah, ini mouse, ini sebenarnya energi yang dipadatkan sehingga tampak, ya, gitu. Karena kalau misalnya benda apapun kalau dipecah-pecah-pecah, dihancurkan menjadi partikel-partikel yang paling kecil, ujung-ujungnya adalah energi. Benda apapun itu, HP misalnya sama, dia adalah energi. Kemudian apa lagi? Misalnya ini gelas, ya, ini energi juga. Ya, cahaya, kipas angin, AC dan sebagainya, semuanya energi. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata selain tiga hal tadi, ada 6 keistimewaan batu kristal. Pertama, sebagai peningkatan energi. Pernah nggak Anda merasa bahwa kayak nggak semangat nih, ya, bangun tidur hari Senin, aduh ngantor lagi, aduh ke kantor lagi, aduh ngerjain tugas lagi, aduh ada deadline lagi dan sebagainya. Berarti energi Anda sedang drop, Anda nggak semangat. Nah, begitu Anda punya batu kristal nih, misalnya Anda niatkan dengan cara tertentu, itu bisa meningkatkan energi Anda sehingga Anda lebih semangat lagi. Oh, hari Senin, oke, aku berangkat kerja, semangat, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua sebagai keseimbangan energi. Misalnya suka marah-marah atau gampang capek, gampang lemes, ya, secara nggak sadar, energi Anda sedang low, ya, low bad lah ibaratnya. Maka ketika Anda punya batu kristal, Anda niatkan dengan cara tertentu, nah energi Anda bisa lebih seimbang, udah bisa lebih tenang lagi, relax gitu kan, nggak marah-marah lagi dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang ketiga sebagai penyembuhan energi. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Makanya kan ada yang namanya istilah penyembuhan atau pengobatan alternatif bagi orang-orang yang secara medis mungkin takut dioperasi misalnya yang harus dilakukan tindakan operasi atau takut apa ya, disuntik misalnya bagi yang seharusnya disuntik gitu kan. Nah, sehingga pakai batu kristal ya, tanpa harus melakukan operasi atau tindakan medis lainnya, insya Allah bisa sembuh dengan cara tertentu. Kemudian yang keempat sebagai proteksi energi. Ini sebagai perlindungan diri kita ya. Nah, kalau misalnya punya usaha gitu kan, ada yang namanya istilah pagar gaib gitu kan, untuk melindungi usaha, atau Anda yang mohon maaf, yang punya musuh, yang merasa punya musuh atau banyak orang yang nggak suka gitu kan. Nah, batu kristal ini sebagai proteksi atau perlindungan. Kemudian sebagai penguat meditasi, ada yang suka meditasi atau Anda yang suka zikir, Anda yang suka ibadah. Ya, batu kristal ini bisa menjadikan meditasi Anda lebih kuat lagi, lebih khusyuk dalam ibadah, ya, dalam sholat, dalam zikir, dan sebagainya. Itu. Nah, yang keenam nih. Ini yang saya cetak merah. Apa ini? Manifestasi keinginan. Sesuai dengan tema kita malam ini. Manifestasi itu apa sih? Jadi manifestasi itu adalah mewujudkan harapan. Ya, kalau misalnya Anda pengen punya mobil, Anda pengen utang lunas, Anda pengen rezeki lancar, Anda pengen dimudahkan jodohnya, Anda pengen apapun, ya, ini bisa dipakai buat manifestasi. Ini bukan berarti syirik, enggak. Tapi segala sesuatunya, sahabat, itu butuh yang namanya apa ya, media lah ya. Ibarat kata kendaraan. Anda mau pergi ke suatu tempat, ke Indomaret lah ya. Anda mau jalan kaki kek, atau mau naik motor kek, atau naik becak, naik sepeda, naik mobil. Nah, itu adalah kendaraannya.
Ya, dan batu kristal ini termasuk kendaraan untuk mencapai tujuan Anda atau manifestasi. Ya, tetap semuanya atas izin dan kuasa Allah ya, atas izin dan kuasa Tuhan. Kita hanya berupaya dan berusaha. Sama halnya dengan ilmu. Ilmu itu kan suatu media saja. Ya, contoh gini deh. Ada yang eh, saat ini ikut webinar ya. Sebelumnya nggak punya aplikasi Zoom. Nah, lalu Anda cari nih, gimana sih caranya untuk bisa ikut webinar? Oh, ternyata harus install aplikasi Zoom. Anda cari tahu, nih, aplikasi Zoom itu seperti apa, ya kan? Nah, aplikasi Zoom itu bentuknya ada tulisan Zoom, kemudian warnanya biru, logonya biru. Oh, terus Anda install. Nah, terus cara menginstalnya bagaimana? Gitu kan? Cara untuk bisa login-nya gimana dan sebagainya itu kan sebuah ilmu untuk Anda bisa sampai ke webinar ini. Jadi segala sesuatunya itu butuh yang namanya perantara, butuh yang namanya kendaraan, gitu ya. Oke, nah tadi batu kristal udah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang law of attraction. Ini yang banyak orang dengar. Ya, mungkin bagi Anda yang udah pernah dengar, ini nggak asing lagi law of attraction. Bagi Anda yang baru tahu istilah ini, oke saya jelaskan. Jadi law of attraction ini adalah hukum tarik-menarik. Salah satu hukum alam semesta. Ya, ini menjelaskan tentang konsep yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan seseorang itu dapat mempengaruhi realitas dan pengalaman hidupnya. Jadi prinsip utamanya itu adalah like attracts like atau yang serupa menarik yang serupa. Jika seseorang itu berpikir positif dan fokus pada hal-hal yang diinginkan, maka hal itu akan datang ke dalam hidupnya. Sebaliknya, pikiran negatif dan ketakutan akan menarik hal-hal negatif lainnya. Ini sama halnya dengan hadis Nabi ya, sahabat. Ana idadoni abdibi, aku Allah sesuai dengan prasangka hamba. Artinya apa? Kalau misal Anda berpikir A, berperasaan A, berperilaku A, maka A itulah yang Anda dapatkan. Begitu sebaliknya, ketika Anda berpikir B, berperasaan B, dan berperilaku B, B itu yang Anda dapatkan. Nah, contoh simpel gini. Banyak orang ingin rezeki lancar, ya kan? Ketika ingin rezeki lancar, oke, itu pikirannya, oke, pikirannya pengen rezeki lancar, tapi perasaannya ada merasa rezeki lancar nggak? Kalau misalnya Anda merasa rezeki Anda lancar, kemudian perilaku Anda mengarah pada hal-hal menarik rezeki, nah itu yang bisa Anda dapatkan. Tetapi sayangnya kebanyakan orang itu enggak. Contoh simpel gini deh. Anda sholat duha, ini bagi yang muslim ya. Sholat duha itu kan dikenal sebagai ikhtiar atau jalur langit menarik rezeki. Ya kan? Nah ketika ada, oke, sholat duha. Anda berdoa. Ya, Allahumma inna duha duha bahauka dan seterusnya. Oke, Anda yakin Allah itu maha pemberi rezeki. Tapi ketika setelah Anda selesai sholat, Anda buka dompet Anda, aduh, kosong. Atau mungkin, aduh, hanya 100.000. Aduh, hanya 50.000. Nah, selaras nggak tuh? Nggak selaras. Kebanyakan orang gitu kan, ketika nggak selaras. Nah, ketidakselarasan inilah yang hati-hati, yang justru bisa terwujud. Kekuatan pikiran itu kalah jauh dengan yang namanya kekuatan perasaan. Apa yang Anda pikirkan dengan apa yang Anda rasakan akan menang apa yang Anda rasakan. Anda berpikir rezeki lancar, tapi Anda merasa syarat rezeki itu yang terwujud. Gitu. Nah, kebanyakan orang kan gitu loh. Ya, ingin rezeki lancar, tapi masih khawatir tentang rezeki, masih was-was, masih takut, masih gelisah, dan sebagainya. Nah, itu yang didapatkan. Otomatis apa? Hal-hal yang tidak diinginkan itulah yang ditarik. Ya, makanya perlu selaras. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan harus selaras. Ketika selaras, maka itu yang terjadi, itu yang terwujud. Ya, nah, ketika Anda berprasangka terhadap diri Anda, misal Anda saat ini, Anda pernah tahu kan orang yang hoki atau orang yang beruntung? Mungkin Anda saat ini yang merasa diri Anda hoki nih. Kok aku hoki ya? Apa-apa aku lakukan kok jadi duit ya? Apa-apa aku lakukan kok kayaknya lancar-lancar aja ya? Nah, ketika Anda merasa bahwa diri Anda hoki, maka hoki akan mendatangi diri Anda. Begitu juga sebaliknya, ketika Anda merasa bahwa kok
aku kok kayak melakukan apa-apa kayak gagal ya, kok kayak susah ya, dan sebagainya. Maka ketika Anda berprasangka bahwa, oh aku lakukan ini nanti gagal deh, aku lakukan itu nanti nggak bisa deh. Nah, berarti Anda sedang menarik kegagalan-kegagalan dan ketidakberhasilan lainnya. Hati-hati juga nih ya. Makanya Anda perlu mensinkronkan antara pikiran Anda, perasaan Anda, dan juga perilaku serta ucapan Anda. Itu, karena itu sangat berpengaruh, sahabat. Contoh simpel gini deh. Anda kalau di jalan banyak banyak kendaraan, terus biasanya orang bilang macet. Nah, kenapa terlambat tadi macet? Nah, hati-hati juga nih. Kalau misalnya Anda seringkali mengatakan, wah macet, 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 maka secara tidak langsung Anda bisa memprogram pikiran bawah sadar Anda bahwa, oh, rezeki macet, kerjaan macet, jualan macet. Nah, hati-hati juga. Pilihan kata itu juga berpengaruh banget. Ya, makanya makanya ketika berucap, berkata, bertutur itu butuh hati-hati juga karena itu bagian dari doa gitu ya. Nah, lalu gimana nih untuk bisa sinkron, untuk bisa berhasil praktek law of attraction? Ingat sahabat, law of attraction ini salah satu hukum alam semesta ya. Jadi bukan satu-satunya tapi salah satu hukum alam semesta. Ketika Anda katakanlah praktek law of attraction, kalau merasa bahwa belum berhasil, bisa aja ada hukum alam semesta lainnya yang belum terpenuhi. Misal Anda udah praktek nih, law of attraction, tapi Anda seringkali menabur kejelekan. Ya, ada mungkin menggosipin orang, fitnah orang, ngomongin kejelekan orang dan sebagainya. Itu kan taburan yang jelek. Hukum, ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Nah, kalau misalnya Anda udah praktek law of attraction, tapi hukum tabur tuai Anda nggak oke, ya nggak jalan. Ya, gitu. Makanya, ini bukan satu-satunya hukum alam semesta, tapi salah satu hukum alam semesta dari sekian banyak hukum alam semesta yang lain. Dan ini sifatnya mutlak ya. Yang namanya hukum semesta itu sifatnya mutlak. Nggak bisa diganggu-gugat, kayak gravitasi lah. Gravitasi itu kan benda apapun dilempar akan jatuh ke bawah. Kan begitu. Entah mau kertas, mau tisu, mau batu, pokoknya turun ke bawah. Itu. Ada hukum aksi, ada hukum reaksi. Gitu kan. Jadi ini adalah salah satu hukum alam semesta. Oke lanjut ya. Nah ini biar berhasil ada 5 prinsip law of attraction. Pertama, positif menarik positif. Ini yang kita tarik itu kan sesuatu yang kita inginkan. Ya makanya positif menarik positif. Ya, kalau negatif menarik negatif ini yang biasanya kebanyakan orang itu alami gitu kan. Aku kan ingin rezekinya lancar tapi kok rezeki rezeki secara Cina berarti apa yang Anda rasakan itu kan negatif tuh, merasa rezeki susah, ya udah itu yang terjadi karena itu akan dominan dibanding dengan keinginan Anda atau pikiran Anda rezeki lancar tapi perasaan Anda merasa rezeki susah, ya maka rezeki susah ini yang menang karena lebih dominan. Kekuatan perasaan, kekuatan hati itu 5.000 kali lipat lebih kuat dibanding dengan kekuatan pikiran. Itu ya. Yang kedua, visualisasi, manifestasi, dan iman. Jadi, konsep law of attraction itu simpel sebenarnya, sahabat. Anda cukup bayangkan aja, visualisasikan, bayangkan apa yang Anda inginkan itu nyata. Misal nih, Anda pengen uang 50 juta. Ya udah bayangkan di depan Anda ada 5 gepok 10 jutaan. Jadi 50 juta totalnya. Kemudian manifestasi ini Anda melibatkan semua panca indera Anda. Anda betul melihat uang Anda. Ya, Anda ketika pejamkan membayangkan kan merem ya kan, pejamkan mata. Anda melihat uangnya. Betul-betul Anda lihat meskipun ini Anda sedang membuat pikiran atau gambaran mental. Anda melihat uangnya,
Anda mencium aroma uangnya. Ketika Anda pegang, Anda meraba atau Anda merasakan tekstur uangnya. Ketika Anda peluk, misalnya, Anda mendengar suara gesekan-gesekan uang. Lalu Anda syukuri secara mendalam. Nah, ini yang namanya manifestasi. Kemudian iman. Iman ini yakin. Ya, perlu Anda tahu bahwa penciptaan itu terjadi dua kali. Manifestasi itu terjadi dua kali. Pertama di alam pikiran, alam imajinasi. Ketika Anda bisa dan mampu berimajinasi betul-betul nyata, lalu Anda syukuri secara mendalam, oh, nggak lama kemudian bisa mewujud. Itu alam nyata. Dulu nggak ada HP kayak gini. Kemudian para ilmuwan membuat gambaran mental, ya, oh, bikin HP nah, seolah-olah kayak gitu. Ya udah, dibayangkan dulu ya HP-nya kayak gimana, layar sentuh atau layar apa gitu kan. Nah, kemudian setelah itu, setelah dipikirkan, nah kemudian baru dicari caranya untuk membuat HP. Hasil jadi HP. Saat ini ada yang mungkin belum ketemu apa ya, belum punya rumah misalnya, pengen punya rumah, atau ada yang pengen lunas hutangnya, yang saat ini punya hutang, ya cukup Anda bayangkan aja dan rasakan aja hutang Anda udah lunas. Yang terpenting apa? Feel-nya dapat, ya, dan yakin ya itu terjadi. Kemudian fokus yang diinginkan. Jadi dulu sebelum saya punya mobil gitu kan, saya nyetir, maaf, saya naik motor, boncengin anak dan istri saya. Saya sedang membayangkan bahwa saya sedang nyetir tuh. Padahal itu motor, motor kan harusnya kan. Tapi saya bayangkan aja saya nyetir, samping saya istri saya, ya. Saya merasakan AC mobilnya, ya di belakang anak saya gitu kan sedang tiduran atau main-main gitu kan. Nah, ketika dulu saya pengen HRV warna putih, ya. Lalu di jalan sering kali ketemu HRV warna putih karena fokus saya adalah HRV warna putih waktu itu. Di jalan raya ketemu HRV warna putih, di perempatan ketemu HRV warna putih, di gang kecil aja ketemu HRV warna putih. Nah, kemudian saya pikir ulang, kayaknya HRV warna putih enggak deh, besar sih, tapi joknya cuma dua, nggak suka. Pengen yang nggak besar, joknya tiga. Ya udah, pilihan saya jatuh ke R3 warna putih. Ketika saya alihkan fokus saya ke R3 warna putih, HRV warna putih di jalan itu udah nggak ada di mata saya. Ketika di jalan ketemu R3 warna putih, udah nggak HRV warna putih tapi R3 warna putih. Di gang ketemu R3 warna putih. Di perempatan ketemu R3 warna putih. Karena fokus saya sudah saya ubah. Nah, alhasil apa? Yaudah, dapatnya R3 warna putih. Gitu. Ya. Nah, kemudian tindakannya selaras. Tindakannya selaras ini gimana? Jadi, ketika saya membayangkan apa namanya, gini deh, saya dulu ketemu jodoh saya itu pakai hukum law of attraction. Saya tulis dulu kriteria jodoh idaman saya. Satu, secara fisik, hidungnya mancung, kulitnya putih, langsing, berjilbab, dan sebagainya. Usia 5 tahun di bawah saya. Karakter lembut, keibuan, dan sebagainya. Terus saya tempel di kamar saya, di tembok. Saya tulis mau nikah tahun berapa. Ya. Nah, setelah itu, saya bayangkan tuh, setiap pagi saya bayangkan, saya sedang melangsungkan pernikahan. Ya, saya melihat lalu lalainya tamu undangan, saya melakukan ritual apa namanya upacara pernikahan, saya sungkem gitu kan sama mertua, sama orang tua. Saya duduk di pelaminan, saya betul-betul membayangkan, saya melihat, ya, kemudian saya mendengar, ya, saya mendengar ucapan terima kasih apa namanya selama dari rekan-rekan saya, dari sahabat saya dan sebagainya. Saya mencium aroma, ya, ada bau parfum, bau makanan dan sebagainya. Saya pegang, ya, pegang tangan istri saya dan sebagainya. Jadi saya betul-betul
membayangkan saya sudah melangsungkan pernikahan, gitu ya. Saya lakukan selama 1 atau 2 bulan, saya lupa ya. Kemudian setelah itu tiba-tiba nih ada teman saya, teman SMP, kirim pesan, aku punya teman cewek nih, ada 3, mau tak kenalin nggak? Nah, oke, mau. Minta nomor kontaknya dong, waktu itu masih BBM ya. Ya udah, saya dikasih 3 ya, 3 nomor kontak. Satu nggak begitu respon, 2 cukup respon, yang satu ini responsif ya. Nah, pada akhirnya mulai kenalan, kemudian datang ke rumahnya ya, PDKT dan sebagainya. Mulai awal kenalan sampai nikah nggak ada 1 tahun. Ya, nah jadi tindakan selaras ini yang saya maksudkan adalah ketika saya sudah membayangkan, merasakan itu sudah terjadi saat eh, membayangkan pernikahan saya. Kemudian tiba-tiba teman saya itu kasih kirim pesan saya, gitu. Dan sebelumnya teman saya ini pernah main ke tempat saya izinkan waktu itu. Ini teman SMP, udah lama sekali nggak ketemu. Ya, yuk kita ngobrol gitu kan. Nah, terus saya suruh main ke rumah saya waktu itu. Nah, dari situlah ada tindakannya selaras. Ya, kalau misalnya saya tidak mengiyakan, ya bisa aja ya nggak ketemu, belum ketemu jodohnya gitu ya. Nah, sama ketika ada misalnya ingin apa ya, tadi pengen punya uang 50 juta, tiba-tiba ada terbersit, makan mie ayam di rumah, di warungnya Pak Tono, lakukan aja karena itu tiba-tiba ya. Tiba-tiba kayak ada yang bisikin, tiba-tiba kayak ada keinginan gitu yang di luar kehendak Anda ya. Bisa aja itu adalah program pikiran bawah sadar Anda, atau Anda sedang ditunjukkan jalan. Bisa jadi nih, ketika Anda makan mie ayam di warungnya Pak Tono gitu kan, ketemu teman lama. Ketika ketemu teman lama, lalu ngobrol-ngobrol-ngobrol, Anda dapat dikasih peluang. Nah, peluang ini bisa menghasilkan uang 50 juta itu. Gitu. Tapi ketika Anda mengabaikan, ngapain makan mie ayam Pak, kemarin kan baru makan mie ayam, nggak mau, nah berarti Anda tidak melakukan tindakan yang selaras, gitu ya. Nah, kemudian ini yang kelima nih, ini yang paling banyak orang nggak ngerti atau nggak paham atau mungkin salah. Apa itu let go? Kesalahan orang ketika praktek love attraction itu terlalu berharap hasil. Menanti-nanti hasilnya. Kapan ya? Kok nggak ada tanda-tanda berhasil? Masih melekat. Terlalu berharap, ya, melekat terhadap 2 hal. Terlalu berharap hasilnya, atau ditunggu-tunggu, atau dinanti-nanti, atau belum bisa memaafkan masa lalu, belum bisa berdamai dengan masa lalu, belum bisa move on. Entah itu belum bisa memaafkan kesalahan orang lain dan sebagainya. Ya, karena pernah ada salah seorang guru saya dulu, beliau jago jualan gitu kan. Setiap kali launching produk itu beliau langsung laku keras ya. Tapi suatu ketika saat beliau launching produk itu nggak selaku keras sebelum-sebelumnya. Ketika dites, ditelisik, ternyata beliau memendam kebencian atau belum bisa maafin rekannya yang pernah nipu. Nah, ketika dirilis udah beres, laku keras lagi tuh produknya, gitu ya. Lanjut. Nah, contoh nih. Misal Anda pengen punya uang 100 juta, tadi kan 50 juta, sekarang saya naikin deh 100 juta ya. Jadi fokusnya pada uang, imajinasikan dan rasakan secara nyata sudah punya uang 100 juta. Anda tetap bekerja, tetap berusaha. Ya, dan yang terpenting ini, let go. Jangan terlalu berharap hasilnya. Contoh, kebanyakan orang itu gini deh. Misal nih, ada yang punya usaha, pengen punya target. Target Anda itu sekian kali, sekian puluh atau sekian ratus juta, atau berapapun deh. Nah, ketika Anda lihat, oh kok belum sampai target sih, udah tanggal segini. Nah, Anda melekat pada target itu. Semakin Anda melekat.
semakin Anda nggak bisa let go, semakin susah. Beneran deh. Ya. Contoh simpelnya gini, let go itu simpelnya gini ya. Pernah nggak Anda kehilangan kunci charger atau pulpen? Pernah nggak? Saya tanya dulu nih di kolom komentar. Pernah nggak Anda merasa kehilangan kunci motor ke atau pulpen ke atau apapun? Anda cari-cari nggak ketemu? Semakin Anda cari-cari, semakin nggak ketemu. Pernah nggak? Anda cari di laci, di meja, di kolong, kursi, dan sebagainya. Nggak ketemu. Pernah. Terus Anda udah capek nih. Capek nanti juga ketemu. Ya. Eh, saat Anda udah nggak butuh lagi, nggak merasa berharap lagi nih. Ya. Anda beres-beres keesokan harinya, ketemu, ini apa kuncinya? Kemarin kan udah dicari di sini, nggak ada. Sekarang kok ada? Pernah kayak gitu? Makin dicari, makin nggak ketemu. Makin dicari, makin susah ketemu. Makin dikejar, makin menjauh. Ya kan? Saat udah nggak dicari malah ketemu. Pernah ya? Nah, pernah ya. Banyak orang yang ngalamin itu. Makanya, jadi yang terpenting apa? Let go. Nah, pernah ya Pak Didik pernah. Yang lain juga pernah ya. Apapun itu. Nah, ini biasanya cewek-cewek nih. Yang ibu-ibu deh. Ibu-ibu sama bapak-bapak sekarang. Nah, yang cewek-cewek biasanya dulu saat sekarang udah jadi suaminya, yang ngejar siapa? Suaminya atau istrinya? Dulu sebelum nikah deh. Sebelum nikah biasanya biasanya ya yang ngejar itu kan cowok, ya enggak? Si cewek itu cuek, ya enggak? Ini yang nggak pernah ngalamin pasti senyum-senyum nih. Si cewek itu cuek, makin dikejar tuh. Ya enggak? Makin risih, makin masa bodoh, malah si cowok makin ngejar. Ya enggak? Ada yang merasa makin biasa aja, malah makin dikejar tuh. Si cowok juga makin ngejar, si cewek malah makin menjauh. Iya enggak? Yuk, komen di kolom komentar. Iya enggak? Si cowok makin ngejar, ceweknya makin menjauh. Iya enggak? Dan si cewek makin cuek, makin dikejar. Iya kan? Iya. Nah, prinsipnya sama. Bisa nggak cuek sama rezeki? Bisa nggak cuek sama utang? Bisa nggak cuek sama uang? Tapi ya nggak cuek-cuek banget, maksudnya nggak terlalu dipikirin gitu loh ya. Hidup dibawa santai, slow gitu. Nah, biasanya semakin cuek, malah makin gampang datang. Gitu konsepnya. Ya. Nah, terus yang pengen mobil impian nih, tentukan dulu mobil impiannya apa. Ya, bayangkan dan rasakan udah punya mobil impian. Syukuri secara mendalam, bertindak selaras dan let go. Kalau misalnya Anda pengen ke showroom, nah ini lebih bagus yang pengen punya mobil. Test drive, biar tahu rasanya. Oh, ini toh rasanya mobil baru. Oh, ini toh eh apa namanya? Mobil Avanza keluaran terbaru. Misal Anda mencium aroma kabinnya, Anda pegang setirnya, Anda melihat mobilnya dan sebagainya. Ya, kalau datang ke showroom kan nanti ketika membayangkan bisa lebih nyata. Gitu. Tetap syukuri, kemudian ketika membayangkan syukuri secara mendalam, bertindak selaras, dan let go. Jangan terlalu berharap hasilnya. Begitu juga dengan rumah, sama, ya. Rumah mewah pengennya seperti apa, di mana, lokasinya, ukuran berapa, ya. Bayangkan, merasakan sudah punya rumah, libatkan semua panca indera, bertindak selaras, let go.
Itu ya. Nah, yang punya utang nih sama. Bayangkan dan rasakan udah lunas tuh utang. Saya punya pengalaman menarik. Ini bukan pengalaman saya, tapi salah seorang subscriber atau follower saya dulu. Beliau punya utang, dia nggak banyak sih, 15 atau 20 juta waktu itu. Kemudian ketika beliau praktekkan, beliau ini cetak atau ngeprint uang kertas. Ya, jadi sebanyak 1 juta atau 2 juta saya lupa. Jadi uang kertas ya dicetak, digunting ya, kemudian seolah-olah punya uang 2 juta. Lalu bermain peran deh. Misal utang ke si A, si B, si C berapa gitu. Seolah-olah datang ke si A, si A kemarin aku utang berapa? 1 juta ya. Ini alhamdulillah kebetulan aku udah ada nih uangnya. Aku bayar ya. Ini lunas ya. Silakan dihitung dulu. Oke, lunas ya, lunas. Deal ya, deal. Terus ke si B. Si B kemarin aku utangnya berapa? 2 juta ya. Oh ini aku alhamdulillah udah ada uang 2 juta. Aku bayar cash ya. Ini uangnya. Hitung dulu ya. Hitung. Deal ya, deal. Lunas ya, lunas. Oke, si C, si D, si E, dan seterusnya. Sampai beliau betul-betul merasa bahwa utangnya lunas semuanya. Nah, setelah itu keajaiban terjadi. Tiba-tiba komisi dari asuransinya, beliau seorang agen asuransi ya, itu cair. Padahal udah lama sekali nggak cair-cair. Kemudian beliau juga ini dikirimin atau ditransfer uang sama anaknya yang dari luar negeri, entah Malaysia, Singapura, atau Hong Kong, saya lupa. Ya, dan seterusnya, keajaiban-keajaiban terjadi dan pada akhirnya Pak utangnya lunas. Ya, utangnya lunas. Itu sahabat. Nah, kalau misalnya Anda yang pengen punya, yang punya utang dan pengen lunas, Anda bisa praktekkan. Terserah Anda nanti metodenya kayak apa. Yang terpenting adalah feel Anda merasa sudah lunas. Gitu. Rasakan Anda terbebas dari utang. Rasakan bahagianya. Rasakan happy-nya. Rasakan ringannya diri Anda nggak dikejar-kejar sama utang dan seterusnya. Gitu, ya. Nah, dari 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 konsep batu kristal sama law of attraction, maka terciptalah ini, kristal parfum law of attraction. Ya, jadi ada dua istilah kristal parfum internasional. Pertama kristal parfum, ini batu kristal kualitas terbaik secara energi. Ya, karena saya belajar ilmu energi, ilmu prana, ilmu reiki, saya tahu. Ya, berukuran 30 mili yang dikemas dalam botol parfum. Cairan parfum nggak ada, diisi sendiri. Kenapa diisi sendiri? Setiap orang itu punya selera beda-beda, sahabat. Misal saya suka aroma parfum yang seger. Anda belum tentu. Anda sukanya parfum yang aromanya manis, atau soft, atau wood, atau apapun lah ya. Nah, bahkan kalau misalnya Anda nggak suka parfum, Anda bisa isi tuh air jam-jam boleh, air biasa nggak masalah. Karena yang dimanfaatkan adalah batu kristalnya. Ya, dan ini dipadukan dengan ilmu Allah of Attraction, memadukan ilmu hukum tarik menarik untuk manifestasi apapun atas kehendaknya. Gitu. Nah, cara kerjanya simple. Jadi ini perlu diaktifasi terlebih dahulu. Setelah diaktifasi energinya, cairan parfumnya otomatis menyerap energi positif dari kristal parfum. Diisi dulu cairan parfumnya, kemudian diaktifasi dengan cara tertentu. Nanti saya tunjukkan caranya gimana mengaktifasinya. Kemudian tinggal semprot ya ke tubuh atau ke diri Anda atau ke baju Anda, otomatis Anda akan memancarkan vibrasi dan energi yang positif. Vibrasi yang positif ini ditangkap semesta sekaligus disamakan frekuensinya dengan semesta, lalu diolah untuk manifestasi keinginan Anda. Jadi intinya adalah saat Anda menyemprotkan parfumnya, kristal parfumnya udah Anda aktifasi, Anda memancarkan energi positif. Nah,
pancaran energi positif atau vibrasi positif ini ditangkap oleh semesta, kemudian ketika ditangkap diolah, lalu dicarikan frekuensi yang sama, sehingga bisa memanifestasi harapan Anda. Cara kerjanya sesimpel itu. Nah, keistimewaan kristal power filtration itu apa? Pertama, aroma bebas. Ya, Anda isi sendiri sesuai selera Anda. Praktis, ya tinggal Anda semprotkan ke tubuh. Batu kristalnya udah saya pilihkan, ya. Dan ini bisa dipakai untuk manifestasi apapun, untuk hajat apapun, asal positif. Ingin rezeki lancar, utang lunas, ingin jodoh, ingin sembuh dari penyakit, apapun itu, ya. Nah, 4 prinsip crystal power nutrition. Nah, ini pertama aktivasi energi. Nah, ini ya. Jadi setelah Anda isi cairan parfum, ini kebetulan saya bawa contohnya ya, sahabat. Ini misalnya ya, udah saya isi, ya. Kemudian saya pegang, lalu saya ucapkan niat ini nih. Wahai crystal parfum nutrition, lepaskan seluruh energimu ke dalam cairan parfum yang ada dalam botol ini. Dan berfungsilah setiap kali aku menyemprotkan pada tubuhku. Tarik nafas, kemudian tiupkan. Gitu. Bagusnya sih ini dibuka dulu ya. Ini udah ceritanya udah ada isinya cairan parfum ya. Ucapkan kalimat tadi, Fire Crystal Parfum Nutrition, lepaskan seluruh energimu ke dalam cairan parfum yang ada dalam botol ini dan berfungsilah setiap kali aku menyemprotkan pada tubuhku. Tarik nafas, hembuskan. Gitu. Udah, otomatis tinggal dipakai setelah itu. Ini kayak Anda tadi ya, misal belum punya aplikasi Zoom kan nggak bisa Zoom webinar kayak gini, makanya perlu diinstal. Sama, ini perlu diinstal atau diaktifasi. Setelah diaktifasi, nanti baru bisa dipakai gitu ya. Kemudian, nah ini nggak bisa diisi ulang sahabat. Kenapa? Karena tadi ada kata-kata lepaskan seluruh energimu ke dalam cairan parfum. Teman, kalau udah dilepasin semua, batu kristalnya udah nggak ada energinya kan begitu. Udah berpindah ke cairan parfum. Ini kayak teh celup. Ada teh celup, bikin teh, ya. Setelah direndam, kan direndam air panas, kan sari tehnya udah habis tuh. Kalau misalnya Anda pengen bikin teh lagi, ya udah Anda pakai teh celup yang baru. Begitu juga dengan kristal parfum nutrition ini. Itu ya. Nah, ini masa aktifnya 3 bulan. Artinya gini, ini kan tadi kan udah nggak bisa diisi ulang. Ya, misalnya Anda 1 bulan udah habis, ya udah nggak bisa diisi ulang. 2 bulan udah habis, ya udah nggak bisa diisi ulang. Anda perlu crystal parfum nutrition yang baru. 3 bulan udah habis, berarti nggak bisa diisi ulang lagi. Kemudian lebih dari 3 bulan kok masih? Nah, masa aktifnya udah habis nih. Satu botol ini, misal setelah 3 bulan kok masih ada cairan parfumnya, nah energinya udah nggak apa namanya nggak nggak berfungsi dengan baik. Kenapa 3 bulan? Ya karena ini ukurnya 30 mili sahabat. Saya sesuaikan ya 3 bulan ya gitu. Jadi Anda bisa repeat order Crystal Parfum Nutrition ini ketika pertama parfumnya udah habis, cairannya udah habis, atau parfumnya masih tapi udah lewat dari 3 bulan gitu ya. Ini bersifat personal. Jadi yang bisa memanfaatkan hanyalah diri Anda sahabat. Nah, karena untuk hasil maksimal gitu ya, pasangan, anak, saudara itu nggak bisa pakai atau nggak bisa memanfaatkan energinya. Karena yang mengaktifasi adalah diri Anda, maka yang berhak menggunakannya adalah diri Anda. Jadi satu botol untuk satu orang, tapi satu botol ini bisa untuk manifestasi apapun, mau rezeki lancar, utang lunas, dan sebagainya. Gitu. Nah, isi paket kristal parfum nutrition itu apa sih? Jadi botol kristal parfum ukuran 30 mili dan juga kartu aktivasi. Nah, kartu aktivasi nanti dalam bentuk PDF ya. Ya, jadi ada cara aktivasi lengkap nanti di PDF. Nah, ini sahabat, testimoni member Crystal Parfum Nutrition. Ini seorang agen properti ya. Hujan alhamdulillah deal rumah. Udah AJB di notaris, masih nunggu fee. Pagi tadi meditasi bayangin langsung deal. Makasih Pak Sifus. Kemarin anak saya juga juara 1 lomba matematika TK.
fee-nya 10 juta, alhamdulillah. Disyukuri aja, parfum lama mempercepat rezeki. Makasih Pak bimbingannya. Sebenarnya nggak nyangka sih dapat rezeki ini karena lagi banyak pengeluaran sekolah. Karena TKIT dan SDT main mehong barengan Pak bayar naik kelas TK Inden SD. Oke, nah jadi beliau ini eh saya akui luar biasa sahabat. Setelah pakai kristal parfum Nutrition ini, beliau bisa laku rumah unit berapa ya? Kalau nggak 3 4 senilai 500 juta, 700 juta, bahkan hampir 1 miliar gitu ya. Nah ini juga alhamdulillah rezeki pagi ini masuk 200 juta wajib menor secara ajaib ke semua anggota grup Amin. Jadi ketika Anda punya kristal parfum terus ini, Anda akan masuk ke grup bimbingan seumur hidup. Ya, Anda nggak salah dengar, seumur hidup. Ada bimbingannya seumur hidup gitu. Nah ini juga alhamdulillah dapat orderan sofa dan langsung dibayar cash setelah semalam dan pagi tadi saya rutinkan meditasi sambil dengerin audio Pak Sefus. Semoga energi kelimpahan penuh bahagia ini menular ke sahabat-sahabat yang ada di grup ini dengan ajaib, indah dan menyenangkan. Oke. Kemudian ini nih, ada yang utangnya lunas nih. Bu, iki oleh ko BRI mau bahasa Jawa ya. Alhamdulillah hutangku di BRI sudah dilunasi sama anak-anakku. Alhamdulillah berkat meditasi tadi malam ya Allah senang sekali rasanya. Jadi sahabat, saya ada program meditasi rutin secara bersama. Meditasi itu apa sih? Cukup dengerin audio yang saya berikan aja selama 10 menit. Nanti saya pandu langsung di grup gitu ya. Biar ini untuk mempercepat hasil ya. Karena gini, ibaratnya deh, Anda sholat sendiri sama sholat berjamaah, pahalanya kan banyak yang berjamaah ya kan. Sama, meditasi sendiri sama meditasi bersama itu energinya lebih powerful bersama. Gitu. Makanya diusahakan setiap kali ada meditasi bersama ikutan. Ya, ini setiap Senin sama Kamis malam jam 9 malam. Cukup diputar aja audio yang saya berikan 10 menit aja nggak lama-lama kok. Gitu. Dan ini lunas hutangnya sahabat. Ada yang lunas ya. Kemudian ini nih ada lagi nih. Lalu masuk lagi rezeki terus dan terus selamanya wajib dan harus menurut ke anggota grup lainnya. Beliau ini kerja di bidang otomotif ya kalau nggak salah sih jual beli mobil kalau nggak salah ya. Nah ini, alhamdulillah rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sore ada yang transfer. Teman kasih insentif dari proyek yang sudah dibayarkan. Semoga kita semua selalu diberikan kelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah ini juga ya luar biasa. Nah ini sahabat yang pakai ibunya diniatkan untuk anaknya lulus CPNS, lulus. Nih, alhamdulillah juga anak saya lulus CPNS untuk di OIKN. Dalam meditasi saya bayangkan terus anak saya sudah lulus CPNS. Nah, jadi yang pakai ibunya, yang lulus CPNS anaknya, bisa kok ternyata ya. Alhamdulillah berkat meditasi formula yang saya lakukan 3 bulan terakhir ini, saya afirmasikan setiap hari bahwa anak sudah menjadi pemain timnas sepak bola. Alhamdulillah tadi malam menjelang tidur ada kabar dari pembimbingnya bahwa anak saya lolos seleksi pemain siswa baik dan diundang main ke turnamen Singapura bulan November mendatang. Luar biasa, Masya Allah ya. Nah, ini yang sembuh dari penyakit ini. Alhamdulillah ya Allah, saya termasuk buktinya penyakit saya selama 1 tahun beridap selama 3 bulan akhirnya sembuh total bisa dibilang dengan izin dan ridhamu ya Allah lewat meditasi parfum kristal Allah milik Pak Saiful Salam. Ya, ada juga member yang apa ya kemarin baru testimoni di grup ya benjolan di rahimnya itu mengecil ya, yang awalnya itu besar jadinya mengecil gitu ya. Kemudian ada juga yang sakit sakit apa sakit mah akut gitu sembuh dan sebagainya banyak ya yang merasakan manfaatnya ya tergantung tujuannya untuk apa. Nah ini yang luar biasa beliau seorang TNI ya tapi rezekinya luar biasa sahabat gini nih rekan-rekan yang di grup ini saya hanya berbagi testimoni saya hanya memakai metode berdamai dengan diri sendiri dan memakai parfum mulai tanggal 27 September 2024 tiap pagi dan sore, kemudian mendapat sebagai mediator penjualan pabrik tekstil di Kota Pekalongan dengan harga fantastis. Saya menjualkan 270 miliar. Dari yang punya pabrik 250 miliar, Alhamdulillah saya dikasih 20 miliar. Atas nama saya dicek BNI. Itu bukti rapatnya. Salam berlimpah. Luar biasa sahabat. Beliau keren ya.
berhasil menjualkan pabrik senilai 270 miliar. Padahal itu pabrik dijual 250 miliar. Alhasil apa? Beliau dapat komisi 20 miliar. Nih, keren. Ya. Kemudian ini nih, seorang dosen. Assalamualaikum, Besti. Hari kedua saya menggunakan parfum Kristaloa. Banyak keajaiban yang Allah kirim untuk saya. Kemarin saya ada tawaran untuk penelitian di Korea berangkat tanggal 9 Oktober dan sekarang sedang urus visa. Hari ini saya ada kabar baik lagi. Kalau awal November insya Allah saya akan mengadakan perjalanan akademik ke Australia. Alhamdulillah ya Rob. Atas nikmat yang telah Engkau persiapkan untuk hamba. Semoga hamba menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Beliau pakai Crystal Parfum Obsession, kemudian dalam waktu atau hari yang berdekatan, ya bisa ke luar negeri, entah penelitian lah, diundang seminar atau apapun. Ya, nah ini juga seorang TNI lagi yang sama kayak ini ya. Beliau berhasil menjualkan besi tua, dapat komisi 1 miliar, sahabat. Luar biasa ya. Dan ceritanya dulu beliau ini punya utang miliaran loh ya. Yang punya utang miliaran, utangnya lunas dalam waktu kalau nggak 3 bulan 6 bulan saya lupa. Ya beliau ada di grup. Ya beliau ada di grup. Beliau sering apa ya ngasih inspirasi, motivasi, ya cara-cara tertentu untuk bisa berhasil. Ya. Jadi di grup itu ya sharing-sharing juga, sharing testimoni, sharing praktek, sharing ilmu yang saya berikan. Ya. Jadi vibrasi dan energi positif lah, insya Allah sahabat. Anda butuh yang namanya komunitas yang seperti ini, saya rasa, karena ini yang paling penting. Bisa aja saat ini Anda mengalami suatu kesulitan atau masalah atau apapun, ya, Anda menanggung sendiri. Tapi kalau di grup, ya, itu energi vibrasinya luar biasa, sehingga nanti Anda tidak merasa sendiri. Saling menguatkan, saling memotivasi, saling menginspirasi. Itu. Nah, ini testimoni meditasinya, sahabat. Jadi setelah meditasi ini yang mereka rasakan. Alhamdulillah, Masya Allah, ini meditasi saya pertama kali. Rasanya hati plong. Apalagi pas terakhir mengucap kata syukur. Masya Allah, harapanku seakan nyata. Nggak terasa nih air mata meluncur bebas. Bukan karena sedih, tapi merasa bahagia banget. Bersyukur banget. Terima kasih, Pak. Salam. Ya, kemudian ini juga nih. Saya merasakan seluruh tubuh seperti darah mengalir dan keluar lewat kepala, jari-jari tangan dan kaki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan berserah penuh dan bersyukur malah berdoa meditasi berjamaah hati dan pikiran menjadi tenang, damai. Masya Allah untuk yang kedua kalinya ikut meditasi. Untuk kedua kalinya juga saya meneteskan air mata pas waktu berdoa di akhir berucap syukur. Sungguh luar biasa ya sahabat. Nah ini cerita menarik nih. Saya bacakan dulu ya. Alhamdulillah Pak Saiful Salam, saya menjalankan meditasi law of attraction dan berkomunikasi di wilayah kuantum. Saya peluk anak saya minta maaf padanya. Alhamdulillah tadi jam 10 sudah mendengar kabar baik. Anak saya ternyata berada di Komisi Perlindungan Anak. Dan besok Senin diantarkan ke rumah padahal kristal parfumnya belum datang. Ini baru order, belum nyampe kristal parfumnya. Alhamdulillah semesta mendukung dan mengabulkan doa-doa saya serta member-member di sini ikut mendoakan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dengan kejadian kemarin ada hikmah dan berkah yang bisa kami petik sekeluarga. Sekali lagi terima kasih semuanya. Nah, jadi ceritanya begini. Beliau itu habis bertengkar sama anaknya minggat, kabur. Lalu japri saya, Pak ini gimana saya punya persoalan ini. Ya udah, saya sarankan untuk order ke Partner Operation. Beliau order, langsung masuk grup. Nah, ketika langsung masuk grup, saya ajarin ilmu komunikasi di wilayah kuantum. Kemudian ikut meditasi juga. Nah, belum sampai tuh Crystal Partner Operation-nya. Ya, ada kabar baik tuh. Anaknya udah ketemu di perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak. Ya, kemudian Senin mau diantarin. Nah, jadi belum pakai aja, udah dapat vibrasi positif di grup. Ini banyak yang terjadi, sahabat. Ini banyak yang terjadi. Ya, karena vibrasi, energi di grup yang positif itu betul-betul ngaruh banget. Itu ya. Nah, kabar baiknya sahabat, Anda akan dapat bonus 5 5 bonus spesial Crystal Power Nutrition. Pertama apa? Audio meditasi Nutrition. Ini yang kita pakai setiap meditasi ya. Nilainya 350.000. Ini bonusnya ya. Kemudian video 7 jurus manifestasi ya senilai 700.000. Lalu ada bimbingan grup seumur hidup. Nah, ini yang paling penting.
ya. Jadi Anda masuk grup bimbingan seumur hidup selama Anda ada di grup ya. 1.250.000. Bahkan ketika ada yang keluar dari grup, saya tanya kenapa keluar, ya. Lowbat, kok lowbat sih? HP-nya penuh. Nanti kalau udah oke, saya izinkan masuk lagi. Ada sampai segitunya saya ya. Jadi harapan saya hidup Anda betul-betul berubah gitu. Lewat bimbingan saya, tentu tentu atas izin dan kuasa Allah gitu ya. Kemudian ada bonus ebook afirmasi Crystal Parfum Nutrition senilai 300.000. Lalu ada juga ini ebook rahasia keberhasilan Crystal Parfum Nutrition senilai 200.000. Jadi total bonusnya itu 2,8 juta sahabat. Ya, ini bonusnya ya, bonusnya. Nah, ini ada panduan cara pakainya tadi ya, ada cara aktivasinya, penjelasan lengkap Crystal Parfum Nutrition, manfaat lengkap Crystal Parfum Nutrition. Ya. Nah, kira-kira berapa sih harganya dari Crystal Parfum Nutrition ini dengan total bonus 2,8 juta tadi? Apakah 500.000 dengan bonus 2,8 juta tadi? Ternyata enggak, sahabat. Apakah 400.000? Enggak juga. Apakah 300.000? Enggak juga ternyata. Berapa dong? Cukup 230.000 aja, Anda udah dapatkan semua bonusnya tadi, sahabat. Ya, tapi tunggu dulu. Bagi Anda yang order spesial malam ini, saya tambahkan bonus video book Jurus Jadi Magnet Uang senilai 500.000. Ini berisi rekaman webinar durasi 1,5 jam, yaitu Jurus Praktis Jadi Magnet Uang. Saya tambahkan bonus khusus Anda bagi Anda yang order malam ini. Ya, jadi total bonus malam ini itu ada audio meditasi Love Treasure, video 7 jurus manifestasi, bimbingan untuk seumur hidup, e-book tanya jawab, lalu ada e-book rahasia afirmasi, video book jurus magnet uang. Semua bonusnya itu totalnya 3.300.000. Gratis untuk Anda. Dan Anda cukup bayarkan 230.000 aja. Ya, cukup 230.000 aja Anda udah dapatkan semuanya khusus malam ini. Lalu cara pembayarannya bagaimana? Anda bisa transfer ke rekening ini. Untuk memudahkan transaksi, nanti ongkirnya bayar di tempat aja ya. Nah, khusus yang di luar negeri, itu bagusnya minimal order 2 botol. Kenapa? Ongkirnya itu mahal, hampir setara dengan Crystal Parfum International. Ya, lalu konfirmasi ke Mbak Lisa di WA ini. Itu ya sahabat ya. Oke, ada pertanyaan kah? Silakan jika ada pertanyaan boleh. Nanti untuk cara ordernya saya infokan juga di grup ya sahabat ya. Cara ordernya saya infokan juga di grup. Yang pengen bertanya silakan boleh sahabat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada nggak? Boleh open mic boleh atau langsung komen silahkan. Di grup udah saya infokan ya cara pembayarannya ya. Bagi yang order malam ini dapat semua bonusnya. 6 bonus ya nggak main-main. 6 bonus. Ini kalau misalnya Anda pelajari semuanya, saya yakin kok Anda pelajari, Anda praktek, hidup Anda berubah. Dengan catatan prakteknya benar. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh ada. Cara aktifnya gimana Mas? Aku masih belum mengerti. Oke, cara mengaktifkannya ini tadi ya. Nanti ada panduan lengkapnya. Panduannya nanti berupa file PDF ya.
lengkap pokoknya. Jadi cara mengaktifkannya gini nih. Tadi ya, cukup diisi dulu cairan parfumnya. Nah ini aktivasinya ya. Jadi diisi dulu cairan parfumnya. Jadi misal Anda ke toko parfum ya, Anda minta tolong diisi parfumnya sama penjual toko parfum. Setelah itu Anda bawa ke rumah, lalu Anda aktivasi dengan mengucapkan ini, wahai Crystal Parfum Lotion, lepaskan seluruh energimu ke dalam cairan parfum yang ada dalam botol ini dan berfungsi setiap kali aku menyemprotkan pada tubuhku. Udah, sesimpel itu. Setelah itu tinggal Anda pakai, Anda semprotin sambil afirmasi, dipakai mau kerja, mau berangkat kantor, mau jualan, boleh. Kalau hari malam ini dengan COD, apakah dapat COD? Ya nggak bisa ya, mohon maaf ya. Mohon maaf nggak bisa. Itu namanya bukan order. Jadi gini, eh, kalau misalnya COD nggak bisa dapat bonus, karena nanti nggak bisa langsung masuk grup. Gitu ya. Pak, saya ibu rumah tangga, kalau misalnya saya pakai untuk diniatkan untuk suami dan bisa berpengaruh. Ada kok member saya itu yang pakai istrinya, suaminya itu seorang dosen, ya, yang pakai istrinya awalnya itu nggak diangkat pegawai tetap atau apa gitu. Nah, setelah diniatkan untuk itu, suaminya dapat dapat itu jadi pegawai tetap atau malah diangkat PNS gitu. Saya lupa ya. Kalau aku nggak suka pakai wangi-wangi, pakai air putih bisa pakai air putih ya. Air putih, air zam-zam, boleh. Nah, kalau order awal bulan masih ada promonya nggak? Promo bonusnya nanti dapat 5 aja. Ya, dapat 5 aja nanti, nggak 6. Ini spesial khusus malam ini. Ya, atau bahkan sampai maksimal besok dapat 6 bonus. Tapi kalau misalnya awal bulan, ya dapatnya cuma 5 bonus aja. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Boleh? Jadi ini hanya sebagian kecil testimoni dari ratusan testimoni yang lainnya, sahabat ya. Ini hampir setiap hari ada testimoni di grup gitu, ya. Nah, cara ordernya ini tadi ya. Mana tadi cara order? Di grup udah saya infokan juga ya cara ordernya ya, sahabat ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau tidak saya cukupkan aja. Nanti pertanyaan tanya jawab bisa lanjut di grup, boleh. Saya masih belum begitu paham yang awal pengisian dan penyemprotannya tadi. Oke. Gini, penyemprotan. Jadi, aku mau coba ya. Iya, silakan langsung TF aja. Konfirmasinya langsung ke Mbak Lisa, biar besok dapat 6 bonus gitu ya. Yang penting udah konfirmasi sama Mbak Lisa, konfirmasi pembayaran ya, biar besok langsung dikasih 6 bonusnya gitu. Jadi gini loh, mana tadi? Diisi gini. Ini kan kosong. Diisi cairan parfum, boleh diisi sendiri, boleh pakai parfum yang biasanya dipakai, ya, atau langsung ke toko parfum, ya, minta diisikan parfumnya. Setelah itu bawa ke rumah, lalu diaktifasi dengan mengucapkan afirmasi ini, gitu ya. Wahai kristal parfum Nutrition, lepaskan seluruh energimu dan seterusnya. Nanti ada caranya kok, ya. Saya kasih cara lengkapnya. Kalau order besok bisa ya, tapi saya nggak janji dapat 6 bonus ya. Khusus spesial malam ini dapat 6 bonus. Kalau besok ya belum saya putuskan ya.
Itu. Saya mau, ya silakan Pak Boni langsung transfer aja. Udah jelas ya, yang tadi ya, Bu Ayunda ya. Jadi diisi parfumnya. Kalau misal nggak suka parfum, ya udah air biasa nggak apa-apa. Air zam-zam boleh. Setelah itu diucapkan aktivasi ini. Setelah diucapkan aktivasi, ditiupkan gitu kan. Nah, udah ditutup. Nah, setelah ini udah dipakai. Udah dipakai kayak pakai parfum gitu. Sesimpel itu kok. Ya, parfum sesemangat kita. Iya, semakin aromanya yang Anda suka, semakin bagus. Ya, semakin aroma yang Anda suka, semakin bagus. Gitu. Itu ya sahabat ya. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Yang jelas yang paling penting adalah saya mau boleh transfernya pagi. Silakan ya. Transfer besok boleh ya. Transfer malam ini dipastikan dapat 6 bonus. Kalau besok mungkin bisa 5, bisa 6. Belum saya putuskan. Tapi yang jelas kalau transfer malam ini dipastikan dapat 6 bonus. Gitu ya. Jadi bonusnya itu berupa produk digital ya sahabat ya. Ini audio, ini video ya. Kemudian grup masuk grup WA kena habis dalam 3 bulan. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ini dalam 3 bulan kok belum habis-habis, misal diisi ya, kok selama 3 bulan belum habis-habis, energinya udah habis. Ya, jadi ini Anda bisa repeat order atau bisa order lagi. Kalau pertama udah habis meskipun belum ada 3 bulan, atau kalau misalnya udah 3 bulan masih karena energinya udah nggak bisa berfungsi lagi. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini ya, jadi malam ini dapat order malam ini, transfer malam ini dapat 6 bonus. Ini yang paling oke nih ya. Kemana saya harus transfer? Oke, ke sini. Nah ini, boleh di screenshot boleh atau di grup udah saya kasih di grup sudah saya kasih penjelasan juga ya. Nih, nanti konfirmasinya ke Mbak Lisa. Pak, kalau kita akan supaya suami berubah, apa harus kita semprot juga ke suami atau cukup kita yang pakai ya. Kemudian waktu meditasi niatkan suaminya berubah gitu. Kalau sebelum 3 bulan sudah habis order lagi, betul. Kalau sebelum 3 bulan kok udah habis order lagi gitu. Yang terpenting ini ya, bimbingannya seumur hidup luar biasa. Ini nggak ada loh ya, yang ada bimbingan grup seumur hidup seperti ini dengan menggunakan media parfum atau kristal parfum. Sudah transfernya? Oke, kalau sudah, pastikan konfirmasinya ke Mbak Lisa ya. Akan dibalas besok kemungkinan karena ini sedang off malam, nggak di jam kerja ya. Dan dipastikan transfer malam ini besok dapat 6 bonus gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Boleh? Atau cukup? Udah paham semuanya? Gimana orang mengerti bertanya? Mengerti apa? Oke, ada lagi pertanyaan? Obrolan, ini buka obrolan. Pak Ridwan pengen bertanya? Pak Ridwan mungkin? Jika ada pertanyaan, boleh? Suara Ki. Enggak? Bonusnya dikirim lewat apa? Oke, bonusnya dikirim lewat WA ya, karena berupa link ya. Jadi bonusnya dikirim langsung Udah, lewat link aku ya. nggak baca.
Nanti linknya itu ada masuk grup support, ya grup tadi, kemudian ada bonus, gitu. Nanti bisa dipelajari. Jadi bukan berupa fisik, tapi produk digital bonusnya. Jadi sambil nunggu paket barangnya sampai, nah itu bisa langsung udah masuk grup support, sudah bisa pelajari semua bonusnya. Asik kan? Jadi banyak loh yang belum sampai nih parfumnya, kristal parfum belum sampai, itu udah dapat kemudahan-kemudahan dapat transferan lah, piutangnya terbayar lah, ya. Terus tadi anaknya yang hilang jadi ketemu lah dan sebagainya. Padahal belum nyampe tuh kristal parfum love tracing-nya. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Cukup? Pastikan kalau udah transfer konfirmasinya ke Mbak Lisa ya, biar besok ini dikirim bonusnya sama Mbak Lisa. Oke, cukup sahabat atau ada yang lain lagi? Kalau cukup, saya cukupkan, saya akhiri. Nanti bisa order bulan depan bisa, bisa boleh ya. Silahkan. Saya sudah transfer tadi, oke, terima kasih. Pastikan konfirmasinya ke Mbak Lisa ya. Oke, cukup, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan apapun boleh di grupnya saya buka kok ya. Baik sahabat, saya rasa itu ya. Silakan bisa di pembayarannya besok bisa nggak Kak pesannya sekarang tapi ini gimana? Ya pembayarannya besok ya dikirim besok gitu ya. Kalau order bulan depan caranya gimana? Caranya tetap sama. Aku udah oke kalau udah transfer konfirmasi kembali saya. Saya udah order tanggal 8 sampai tapi belum sampai. Oke. Ya ditunggu saja ya yang udah order belum sampai. Cara pembayarannya di grup sudah ada ya. Cara ordernya nanti tanya sama Mbak Lisa juga boleh. Gitu ya. Ada lagi? Saya sudah oke. Yang udah transfer pastikan konfirmasi ke Mbak Lisa. Dan besok dikirim bonusnya ya. Oke sahabat, sudah ya. Baik, saya rasa itu saja. Dan jika ada pertanyaan lagi nanti bisa di grup aja ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.